Halo kaum rebahan dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mereview film yang memberikan semangat luar biasa untuk hari-hari para rebahaner semuanya. Film ini mengisahkan seorang wanita yang kesepian dan mencari pasangan laki-laki yang mampu membahagiakannya. Kita saksikan bersama Tayuan. Film ini diawali dengan kegiatan seni tari di sekolah. Terlihat anak-anak sekolah yang beranjak dewasa berseragam putih biru melakukan tarian dengan berganti-ganti pasangan. Saat bertukar pasangan, salah satu peserta laki-laki mengendap-endap keluar dan ternyata si Harun dan Ella sedang bertukar cairan, bertukar apalah ya, di pojokan dengan ketutupan kelambu-kelambu hitam. Ternyata tiba-tiba ketahuan oleh Jenna. Jenna? Ate mo, ako itong gago. Ikaw, malandi ka. Sorry, Ella. Jenna, sandali! Berganti tahun demi tahun berlalu. Ella marah-marah kepada seorang laki-laki yang ternyata adalah karyawannya sendiri. Di sini Ella adalah pengelola usaha. Dia marah-marah karena kondisi tempat usahanya berantakan. Ano? Tumitingin ka pa rin? Bisa mo na! Walang nagbago. Ang dumi-dumi pa rin. Eto, hindi nakaayos. Usahanya ini dijalankan bersama temannya yang bernama Max, yang selalu menemani Ella kapanpun dan dimanapun. If you're not gonna go out, sana all. Pwede naman. Gusto mo ako dito. Saka, okay lang naman ako. Tiba-tiba ada pesanan dari kliennya meminta untuk disediakan 200 ekor kelinci. Di sini insting bisnis Ella mantap sekali. Dia menyanggupi untuk menyediakan kelinci-kelinci tersebut. Ako na bahala. Hayop na misis lang talaga na yun. Siyang gawin. Dari sinilah Ella kemudian bertemu dengan penjual kelinci. Penjual kelinci kali ini sangat beruntung, tidak hanya dibeli kelincinya, tetapi si penjual kelinci ini diajak untuk mabar FF bersama. Si Pula. Kasing kati niya kaya yung mga kulit. Try mo kaya. Ewer. Wik. Setelah mabar, Ella bercerita kepada Max bahwa laki-laki penjual kelinci tersebut hanyalah laki-laki egois yang hanya mementingkan kepuasannya sendiri. Di sini Ella merasa kesal dengan laki-laki dengan tipe seperti itu. Lot and friends na naman, Jai. Nintindi sa kama. Selfish pa. Eh, di pasensya na sa love life mo. Scene berganti. Ella bangun kesiangan karena mungkin kecapean habis mabar bersama penjual kelinci kemarin ya. Dan akhirnya Ella berangkat ke kantor naik bus umum. Di sini Ella berdesak-desakan sampai akhirnya dipertemukan dengan Mas kondektur bus yang bernama Rico. Ternyata Ella yang sedang mencari sosok laki-laki yang pantas. Di sini Ella menemukan sosok tersebut ada pada diri Rico. Dun sa may bakanting armrest para kung sakaling makahulog kayo, may sasakyan. Ella pun kemudian memainkan rayuan-rayuan mautnya tanpa berkata-kata. Ella dengan menggesek-gesekkan bagian-bagian tertentunya, tentu Rico di sini sangat penasaran. Dalam hati Rico juga aneh ya, siapa ini perempuan kok berlagak seperti ini, begitu ya. Tetapi hal ini menjadi sesuatu yang sangat berkesan bagi Ella sendiri.
Hari pun berlanjut. Sesampainya di rumah, Ella terbayang-bayang sama si abang kondektur bus tadi pagi. Sampai-sampai Ella bermain sendiri sambil membayangkan si Riko. Esok harinya, seperti biasa, Ella bercerita kepada Max apa yang dilaluinya kemarin. Bahwa Ella kali ini merasa jatuh hati kepada Riko, si kondektur bus. Dan bahkan sampai terbayang-bayang sebelum dia tidur tadi malam. Ewan ko. Saan? Nakasakay ko lang sa bus. Eh, yun na nga eh. Di ko rin alam, pero yung... Ella sengaja naik bus umum untuk berangkat ke tempat dia bekerja. Ternyata kali ini bus yang Ella naiki bukan bus yang dimaksud. Riko, si kondektur bus, ternyata ambil jalur lain supaya cepat pulang ke rumahnya. Saan kayo, miss? Si Rico, ibabiyahe nung ngayon, miss eh. Riko ini ternyata sudah memiliki anak dan istri. Hanya saja bukan istri sah tetapi teman wanita yang tinggal satu rumah dan sudah memiliki satu orang anak. Si wanita ini bernama Bing. Bing meminta untuk segera dinikahi dengan pesta yang mewah, sementara Riko tidak bisa menuruti kemauan Bing karena dia sadar bahwa pekerjaannya bukanlah pekerjaan yang menghasilkan uang banyak. Karena dia hanya seorang kondektur bus dan tidak mungkin memenuhi semua keinginan Bing. Tiba-tiba datang tetangganya yang bernama Nigel yang kebetulan masih sepupunya Riko. Dan dengan kedatangan Nigel ini mengakhiri pertengkaran antara Riko dan Bing. Saat malam datang, Riko meminta jatah masuk ke gua kepada Bing. Mungkin karena kejadian sebelumnya sudah digoda oleh Ella, Riko melampiaskannya kepada Bing, si istrinya ini. Tetapi Bing seakan-akan tidak mau melayani Riko dan adegan mabar FF pun berlanjut walaupun berat sebelah. Ella kembali naik bus umum. Kali ini Ella beruntung dan bus yang dimaksud ada Riko, si kondektur bus. Kali ini Ella tidak membuang-buang kesempatan. Ella langsung merayu Riko. Ella mengatakan bahwa Riko adalah laki-laki yang dia cari selama ini. Dan Riko selalu ada di pikirannya, berterngiang-ngiang selalu dan terbayang-bayang selalu akan sosok Riko ini. Permainan pun berlanjut dengan adu mekanik tangan Riko yang mencari celah-celah sempit di antara si Ella ini. Di akhir permainan, Riko bertanya, "Siapa sebenarnya kamu?" Dengan suara lemah lembut, Ella menjawab, "Ella." Sino ka? Ella. Di terminal, Riko yang masih merasakan tangannya sehabis bermain mekanik tiba-tiba dikagetkan oleh seorang yang merupakan pemilik bus alias si bos. Kemudian Riko pulang ke rumah dan anaknya menyambutnya. Dan saat ketemu Bing istrinya, lagi-lagi bertengkar dengan topik yang sama, bahwa si Bing meminta uang lebih untuk menabung dan biaya pernikahan. Sementara Riko merasa sudah bekerja keras selama ini tidak pernah dihargai oleh Bing. Keesokannya Riko kembali berangkat ke pangkalan bus. Sedang asik main gaplek dengan teman-temannya, tiba-tiba Ella datang mencari Riko. Di sini Riko menanyakan, "Mengapa kamu mencariku?" Padahal Riko merasa bahwa Riko hanya seorang kondektur bus, bukan siapa-siapa, bukan orang istimewa. Tetapi Ella tetap percaya bahwa ada sesuatu yang istimewa yang dibutuhkan oleh Ella dalam sosok seorang Riko.
tiba-tiba Ella mengajak Riko mabar FF lagi di antara himpitan bus yang sedang terparkir. Pagi datang, Ella kembali bercerita ke si Max bahwa hari kemarin adalah hari yang paling indah dan sudah menemukan laki-laki yang selama ini dia cari, yaitu Riko, si kondektur bus. Ella menceritakan semua kejadian yang indah tersebut kepada si Max. Tiba-tiba Riko mengirim pesan ke Ella untuk mengajak bertemu. Scene berganti, Riko dan Ella pun bertemu dan Riko menjelaskan bahwa apa yang terjadi antara mereka adalah sebuah kesalahan. Karena Riko memiliki wanita di rumah yang sudah seperti istri dan memiliki komitmen kepadanya. Tetapi di sini Ella sedang tidak mencari suami. Ella hanya ingin seorang laki-laki yang bisa menemaninya mabar bermain FF. Itu saja, tidak harus terikat dengan hubungan yang rumit seperti pernikahan. Karena si Riko adalah laki-laki yang bertanggung jawab dan memiliki komitmen yang kuat, maka si Riko pun menolak ajakan Ella. Tetapi sekuat-kuatnya iman Riko, jika iminnya langsung tersentuh pasti luluh juga. Begitulah jurus Ella menaklukkan si Riko, si abang kondektur bus. Ketika Riko lari meninggalkan Ella di restoran sendirian, tiba-tiba Ella mengejarnya dan kemudian langsung menyentuh ininya si Riko. Di jembatan penyeberangan, akhirnya Riko pun menyerah dan takluk. Dan mereka berdua pun langsung bermain mabar lagi, mabar FF dan bercocok tanam kembali. Pero hindi pa kita kayang pakawalan. Kali ini Riko terus mengikuti Ella, membantu pekerjaan Ella, bahkan urusan rumah pun seperti masak, menyiapkan makanan, menyuapi makanan, dan lain-lain. Riko menjadikan si Ella sebagai ratu, atau Riko yang menjadi bapak rumah tangga, kira-kira itulah. Di sini Ella mendapatkan semua servis dari Riko, mulai dari bermain mabar FF dan semuanya, mabar di rumah, mabar di kamar, mabar di mobil, dan lain-lain. Semuanya Ella dapatkan dari si Riko. Scene berganti. Ella kembali bertemu Max dan lagi-lagi bercerita hal-hal yang menarik yang telah dilakukan oleh Ella bersama Riko. Di sini Ella diingatkan oleh Max, jangan-jangan kamu, Ella, sudah jatuh cinta kepada Riko. Jangan sampai hal itu terjadi karena akan menyakitkan jika tidak sesuai harapan atau sewaktu-waktu jika Riko meninggalkan kamu. Ella menemui Riko di bengkel bus tempat Riko bekerja. Kali ini Ella dan Riko bercerita, walaupun perjalanan kita cepat, tetapi jangan sampai selesai singkat. Dan bisa ditebak, setiap bertemu mereka berdua pun mabar FF lagi. Lalu Ella meminta kepada Riko setelah selesai mabar, capek dan lain sebagainya, Ella meminta Riko bahwa Ella menginginkan seorang laki-laki yang membuatkan sup di malam hari dan menyuapinya, serta setelah itu tertawa bersama. Kemudian Riko pulang ke rumah. Rumah tampak sepi. Sambil melihat-lihat jam tangan hadiah dari Ella, istri Riko, si Bing, kembali marah-marah. Kali ini perihal biaya sekolah yang harus segera dibayar. Pertengkaran pun sampai memakan korban, yaitu si gelas yang tidak memiliki salah apa-apa sampai pecah. Dalam kesal, Riko mengirim pesan ke Ella untuk bertemu membicarakan hal penting. Ella pun bersiap-siap dan menunggu Riko di halte bus seperti biasa. Riko pun menuju menggunakan bus untuk menemui Ella. Di perjalanan tiba-tiba Nigel, sepupunya Riko, menelpon bahwa Bing masuk rumah sakit.
dan akan segera pulang ke rumah. Akhirnya Riko pun putar arah dan kembali ke rumah untuk menemui Bing istrinya. Sementara itu di halte, Ella terus saja menunggu Riko datang. Karena saking cintanya dan saking butuhnya terhadap Riko, Ella terus menunggu sampai lumutan. Sampai rumah, Riko disambut oleh Nigel yang menanyakan kondisi istrinya. Ternyata Bing istrinya sedang hamil. Oleh sebab itu, Riko merasa bersalah dan meminta maaf kepada istrinya dan berjanji akan menjaganya. Ella kembali mengunjungi bengkel bus tempat Riko bekerja dan bertemu temannya. Di sana, teman Riko menjelaskan bahwa Riko tidak masuk karena istrinya atau teman wanita satu rumahnya sedang hamil dan kemungkinan tidak masuk kerja beberapa hari. Terlihat di sini Ella sangat putus asa dan patah hati. Ella kembali bertemu Max. Ella bercerita bahwa dia sudah muak dengan dirinya, mengapa bisa-bisanya membungkuk sama seorang kondektur bus. Di sini Max mengingatkan, bukankah kamu sudah mengetahui bahwa Riko sudah memiliki istri? Mengapa kamu tetap melanjutkan hubungan dengan Riko? Ella yang sosokan kuat pun merasa dia bisa melupakan Riko dan mencari penggantinya secepatnya. Tepat sekali setelah lirikan oke sajalah. Di tempat yang sama dengan obrolan bersama Max, tiba-tiba Ella melirik salah seorang laki-laki. Dan adegan pun sudah bisa ditebak, mabar FF bercocok tanam bersama dengan laki-laki tersebut. Tetapi sebelum hal itu terjadi, Ella menolak karena ada sesuatu yang janggal. Pagi datang, Mark menanyakan mabar tadi malam bagaimana, dan dijawab gagal oleh Ella. Tiba-tiba Riko datang. Riko mencoba untuk meminta maaf kepada Ella atas kejadian kemarin. Di sini Ella merasa disakiti oleh Riko karena lebih mementingkan istrinya daripada Ella. Kali ini keputusannya adalah Ella memutuskan untuk berakhir dengan Riko, dan Riko pergi sambil meminta maaf dan mengembalikan kunci rumah kepada Ella. Riko menuju rumah untuk pulang dan menunggu bus di halte. Di perjalanan, Riko merenung dan menangisi semua kenangan bersama Ella. Sementara itu, Ella di rumah selalu gelisah dan tidak konsentrasi dalam bekerja karena jelas kepikiran Mas Riko si kondektur bus tersebut. Riko sampai rumah malam hari. Tiba-tiba Riko mengegap istrinya sedang bercocok tanam bersama dengan keponakannya, si Nigel. Kali ini si Bing sungguh keterlaluan. Si Bing ternyata mengaku kalau dia hanya mencintai Nigel dan memilih Riko karena sebuah kesalahan. Dan Riko pun memastikan dan meyakinkan, apakah ini keputusan kamu Bing untuk berpisah denganku dan memilih si Nigel? Jika seperti itu, maka Riko pun pergi. Riko mengemasi semua barang-barangnya yang dari rumah dan pergi sambil kepikiran Ella. Sementara itu, Ella menjalani hari-hari tidak seperti biasanya, seperti tidak semangat, tetapi ingin segalanya cepat selesai, pekerjaannya selesai. Semua karena Ella sudah terlanjur jatuh cinta kepada Riko. Terbayang-bayang di setiap sudut ruangan ada bayang-bayang Riko. Max mencoba untuk menghiburnya bahwa semua itu masa lalu, kamu harus melupakannya. Nandito lang ako. It's all in the past. 4 bulan berlalu. Kali ini Ella berjalan di sebuah lobi gedung dan tiba-tiba bertemu dengan Harun, mantannya waktu masih sekolah dulu. Di sini Harun menjelaskan, bagaimana kondisi kamu? Saya mohon maaf atas kelakuan saya waktu masih sekolah dulu. Apakah kamu sudah menikah? Kira-kira obrolan-obrolan seperti itulah ketika ketemu teman lama yang ditanyakan pasti, sudah menikah atau belum? Sudah punya anak atau belum? Sekarang kerja di mana? Dan lain sebagainya, seperti itu. Karena Ella lupa membawa mobil, jadi Ella memesan ojek online, dan kali ini Ella tidak mau menaiki bis. Karena ojek online pun tidak ada yang merespon, lalu Ella menuju halte bis. Dan di sini Ella kembali ketemu Riko. Dan Riko tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk meminta maaf kepada Ella dan menyampaikan isi hatinya kepada Ella, bahwa Riko ternyata sangat mencintai Ella dan merindukan Ella.
Tetapi karena Ella adalah wanita yang kuat dan wanita yang tegar, Ella dengan lantang menolak si Riko. Riko, untuk saat ini tinggalkan aku, dan untuk selama-lamanya jangan pernah menghubungi aku. This doesn't have to end in anger. Iwan mo naman ako na may ngiti this time. Tiba-tiba setelah tertutup bus yang berjalan, yang lewat, Riko dan Ella pun berbalik badan dan berlari kemudian berpelukan. Ending yang sudah bisa ditebak dan ending yang bahagia. Selesai, berakhir, dan sampai bertemu di film-film selanjutnya, para rebahan sekalian. Pesan dari film ini adalah jangan pernah tinggal satu rumah dengan wanita yang belum muhrim atau yang belum sah ya. Jangan pernah, maka segeralah menikah. Terima kasih, sampai ketemu di film selanjutnya. Ciao.